Bu, 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 bu. Ledakan keras datang dari dalam langit dan menekan semua makhluk di wilayah kabut awan karena mereka mengira langit mereka akan runtuh. Di dekat penghalang wilayah kabut awan, Hiro, Hantian, dan Montesi berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan itu, wajah mereka serius. Hantian mengangkat tangannya dan meraih sesuatu. Api inti bumi dari benua di bawahnya berubah menjadi naga api besar. Dia mengambilnya di tangannya dan meletakkannya di penghalang ruang angkasa. Begitu banyak naga api yang memancarkan energi yang membakar untuk meningkatkan kekuatan penghalang ruang angkasa. Saat penghalang itu diserang terus-menerus, altar jiwa Hantian harus berputar cepat untuk melawan. Dia menjadi manusia api. Api menutupi tubuhnya dengan asap tebal. Dia duduk di tengah lautan api dan menggunakan gelombang api untuk menahan dampak pada penghalang. Montesi dan Meiji tidak jauh dari satu sama lain. Pada saat ini, Montesi sudah muncul seperti seorang gadis kecil. Dia telah membangun penghalang waktu dan mencoba untuk menghentikan waktu. Begitu penghalang itu hancur, penghalang itu akan segera pulih seiring waktu berputar. Begitulah cara dia menstabilkan area ini. Hiro, Judy, Gei, dan Dracula menyebar dan melindungi bagian lain dari penghalang ruang angkasa. Mereka telah memasang penghalang yang berbeda untuk melindungi penghalang wilayah di sini. Mereka memahami dengan jelas bahwa begitu penghalang wilayah itu robek, wilayah kabut awan akan menjadi tidak berdaya, yang akan memungkinkan kekuatan Desolate dan kesadaran jiwa meresap ke dalam wilayah itu. Ziyao harus bekerja keras. Dia menjadi sumber cahaya saat miliaran pita cahaya berwarna-warni terpancar dari tubuhnya yang anggun dan menciptakan jaring misterius dan cemerlang yang mengikat kekosongan dan membatasi penghalang di langit. Begitu suatu bagian retak karena serangan, dia akan datang dan menggunakan kekuatan dewa untuk memperbaikinya. Ming Hao, Xuan He, dan yang lainnya berkumpul di area lain. Mereka mengangkat kepala untuk melihat Xian menggunakan tubuh awal mutlaknya. Pada saat ini, dia adalah raksasa yang memegang Grace Mainland dengan kedua tangan untuk mengirimkan energinya ke dalamnya. Saat mereka mengamatinya, mereka semua tampak sangat bersungguh-sungguh. Karena alam mereka tidak cukup tinggi, mereka tidak dapat membantu Xian. Selain itu, karena mereka berasal dari wilayah Desolate, jiwa mereka memiliki jejak Desolate. Jika mereka datang ke sana, Desolate dapat memiliki kesempatan untuk merasuki tubuh mereka menggunakan kesadarannya. Para ahli dari klan langit misterius, klan tulang putih, klan hantu, dan Ziyao bekerja sama dalam menyegel seluruh langit untuk menahan serangan jiwa Desolate. Setelah begitu banyak gelombang serangan, penghalang yang tampak seperti akan segera hancur belum meledak. Rupanya, Hantian dan yang lainnya tidak bisa bersantai. Mereka semua berkeringat dan pucat. Beberapa tubuh mereka mulai menyusut karena mereka telah menggunakan banyak energi dan beberapa bahkan terluka. Xian dalam tubuh Absolute Beginningnya memegang benua yang menyala di tangannya. Matahari, bulan, dan bintang bergerak di matanya saat dia menuangkan energi tebal ke benua itu. Perlahan-lahan, api surga yang menutupi benua itu menjadi aliran api yang memasuki inti benua. Tak lama kemudian, semua api di benua itu menghilang. Gelombang energi asli yang kuat melesat keluar dari dalam Grace Mainland. Di dunia ini, api jatuh dari langit dan berkumpul di bawah jiwa Xian. Pada saat ini, jiwa Xian memiliki sesuatu yang melayang di atas kepalanya saat dia menginjak lautan api asli. Matanya memproyeksikan bagian tubuh seperti pegunungan. Swosh, swosh, swosh. Begitu banyak api berkumpul dan menciptakan tangan besar dengan kesadaran jiwa. Jiwa Xian muncul di tangan itu ketika meraih bagian tubuh Desolate. Dunia di benua ini runtuh seperti cermin yang pecah. Cahaya bengkok melesat kemana-mana. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang energi penghancur bumi menyembur dari Grace Mainland. Seketika, gempa bumi yang mengerikan terjadi di seluruh Grace Mainland. Gunung-gunung runtuh, sungai dan laut menghilang ke dalam bumi. Energi bumi dan surga yang tebal terwujud menjadi asap dan kabut gading. Dari setiap sudut benua, gumpalan energi merembes ke dalam tanah dan mencapai dunia bawah tanah yang runtuh itu. Xuan He, Ming Hao, dan yang lainnya merasakan perubahan besar di dunia. Mereka sangat terkejut ketika mengamati Grace Mainland. Anehnya, benua besar itu menyusut sedikit demi sedikit. Itu seperti balon yang mengempis yang perlahan layu dan mengecil ukurannya.
Grace Mainland menghilang. Dari titik ini, kemajuan pemurnian Xian secara resmi dimulai. Dia menggunakan energi jiwa dan vitalitasnya untuk menyelimuti seluruh benua untuk memurnikan bagian tubuh Desolate di dalamnya. Meskipun mereka terlalu jauh satu sama lain, Desolate dapat merasakan bahwa proses pemurnian telah dimulai. Dampak pada penghalang wilayah Cloud Mist Territory menjadi lebih dahsyat. Ledakan bergema di langit dan membuat banyak prajurit tingkat rendah runtuh. Banyak dari mereka yang berdarah dan beberapa jiwa mereka langsung binasa. Leluhur naga kadal, Hiro, Gei, dan banyak orang terluka. Darah menetes dari sudut mulut mereka. Mereka semua tampak kelelahan. Mereka dipenuhi rasa takut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Desolate akan menggunakan Xian sebagai koordinat yang tepat untuk mengirimkan energi jiwanya dari jarak yang hampir tak terbatas. Namun, dia telah menyerang mereka dengan hebat. Mereka dapat membayangkan bahwa ketika Desolate datang dengan tubuh aslinya, dia dapat segera menghancurkan seluruh wilayah kabut awan. Mereka akhirnya mengerti bahwa Desolate, dewa perang di era awal mutlak, sebenarnya tak terkalahkan di eranya. Namun, Yuan Xiao tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Yuan Zhu membutuhkan banyak waktu untuk berkultivasi hingga mencapai tekanan yang begitu mengerikan yang bahkan membuat jiwa-jiwa menggigil. Apakah kamu baik-baik saja? Audrey menatap leluhur naga kadal dalam wujud aslinya dengan begitu banyak luka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya. Leluhur naga kadal dalam wujud aslinya dan berguling-guling di lahar yang membara. Dia menyemburkan banjir energi yang dahsyat ke penghalang dan bagian penghalangnya menjadi merah terang dengan kekuatannya yang kering dan membakar. Namun, setiap kali penghalang merahnya terkena hantaman, tubuhnya memiliki lebih banyak luka terbuka. Aku baik-baik saja, aku bisa bertahan untuk sementara waktu. Dia, sangat mengerikan, leluhur naga kadal terengah-engah dan berteriak sementara tubuh raksasanya berguling-guling di lahar untuk membiarkan darahnya menyatu dengan lahar. Dia tidak jatuh, bagaimanapun juga. Keluarlah dari sini, teriakan Xiao datang dari tempat yang dalam di kehampaan. Titik ungu muncul dari kepalanya dan menggelembung menjadi dunia yang cemerlang. Tubuh ular berkepala 12 miliknya berasal dari dunia cahaya ilahi itu. Tak lama kemudian, ular berkepala 12 itu terbagi menjadi 12 ular individu dan berenang menuju berbagai bagian wilayah kabut awan. Semua ahli dan manusia di wilayah kabut awan dapat melihat 12 ular 7 warna bergerak di langit. Ular-ular itu tampak seperti naga yang panjangnya puluhan ribu mil. Mereka membelah lautan awan dan kemudian menghilang. Pada saat yang sama, aura ilahi mekar di langit dengan miliaran pita pelangi dan menciptakan pemandangan yang luar biasa. Pemandangan ini terukir dalam jiwa mereka dan mereka tidak akan pernah melupakannya. Xiao menunjukkan tubuh aslinya. Tubuh ke-12 ular itu datang untuk memperkuat bagian-bagian penghalang yang akan runtuh. Melihat Xiao mengerahkan seluruh kekuatannya, yang lain dengan berani mengerahkan kekuatan dan kemampuan supernatural terbaik mereka. Untuk saat ini, banyak ahli wilayah kabut awan dapat merasakan aura yang mengguncang bumi melayang di langit. Sepertinya semua makhluk tak tertandingi di lautan bintang yang luas ini telah datang dan bertarung di wilayah kabut awan mereka. Selama waktu ini, Grace Mainland disempurnakan. Pada saat ini, Xian telah mengecilkannya dan membuatnya sepertiga dari ukuran aslinya. Hampir selesai, gumam Audrey. Dia mencengkeram ujung pakaiannya, wajahnya cemas dan gelisah. Mendesis. Semburan cahaya bintang datang dari penghalang di dekatnya. Tiba-tiba, cahaya melesat ke kepalanya dari kirinya. Mata Audrey meredup, wajahnya kosong. Kondisi aneh ini berlangsung selama beberapa detik. Setelah beberapa detik, Audrey memasang wajah dingin, seluruh tubuhnya memancarkan aura suram dan menyeramkan. Dia melangkah ke arah leluhur naga kadal di mana lahar yang menyala-nyala sedang membakar. Jauh di dalam matanya ada rasa dingin seolah-olah dia telah menjadi orang asing. Kuali pemurnian jiwa yang dia dapatkan dari Neptunus terbang. Simbol-simbol awal mutlak bergoyang-goyang sementara begitu banyak hantu dan jiwa yang telah pergi dengan gila-gilaan menyerang leluhur naga kadal. Leluhur naga kadal berkonsentrasi pada penghalang dengan sekuat tenaga. Dia sama sekali tidak waspada. Ketika dia bisa bereaksi, begitu banyak hantu telah menyusup ke tubuhnya melalui luka-luka yang terbuka.
Aliran energi yang dingin hingga ke tulang meluas dan memenuhi tubuh leluhur naga kadal secara instan. Dia berjongkok dan meraung kesakitan. Dalam kehampaan, Xiao segera menyadari area ini. Setelah pandangan pertama, Xiao terguncang keras, wajahnya berubah drastis. Dia berubah menjadi pancaran cahaya dan melesat mendekat. Aku telah meremehkanmu. Audrey dulunya memiliki origin dari mainland yang diberkati Tuhan. Meskipun originnya telah diekstraksi, dia masih memiliki auranya. Bagi Desolate, tidak mudah untuk melintasi ruang dan menduduki siapapun. Namun, Audrey adalah pengecualian. Tidak peduli seberapa keras Audrey telah berubah, dia tidak dapat menghapus aura origin sepenuhnya. Mengikuti aura yang familiar itu, kesadaran Desolate menyusup ke dalam tubuhnya secara ajaib dan menguasai jiwa Audrey. Itu merasukinya dengan mudah. Pada saat ini, Audrey menjadi bagian dari Desolate. Dia telah menduduki tubuh, altar jiwa, dan kekuatannya. Sudah berapa tahun, akhirnya kita bertemu. Kamu masih membuat orang muak padamu. Melihat Xiao, Desolate dalam tubuh Audrey mencibir, di masa kita, jika kamu dan Devor tidak menghalangiku, aku akan menghancurkan gerbang awal mutlak tanpa kuncinya. Kamu mengacaukan segalanya. Jangankan membuka gerbang awal mutlak, kamu bahkan memotong-motongku dan membuatku koma. Seberkas jiwa Desolate telah menempati tubuh Audrey untuk datang ke wilayah ini. Xiao harus menghadapi musuh bebuyutannya. Tak lama kemudian, leluhur naga kadal menyadari situasi yang salah. Ia menggunakan jiwanya untuk memanggil Montesi, Hiro, dan Hantian untuk membantu. Xiao terkejut saat melihat leluhur naga kadal bergerak. Ia segera menghentikannya, jangan tinggalkan posisi kalian. Energi jiwanya dapat menembus bagian manapun untuk sampai ke sini. Amankan tempat kalian. Teriakan Xiao membangunkan orang-orang. Sambil mengawasi area ini, mereka terus memompa energi mereka ke penghalang mereka untuk mengamankan bagian yang mereka pertahankan. Setelah jiwa Desolate masuk ke tubuh Audrey, wajah dingin Audrey berubah dan menjadi samar. Dari tubuh Audrey sebagai sumber kekuatan, Desolate menatap Xian di kejauhan. Ia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu seolah-olah ia sedang berbicara sambil tidur. Segel-segel awal mutlak berkelebat dan tersusun di tubuhnya secara instan seperti roh yang menggambarkan formasi awal mutlak kuno. Tidak jauh darinya, Xian dalam tubuh awal mutlaknya sedang memegang Grace Mainland dan mencoba memurnikannya. Tiba-tiba, jiwa pendamping, yang sebenarnya adalah asal Grace Mainland, mengirimkan getaran yang ganas kepadanya. Hubungan antara jiwa pendamping Xian dan jiwa inangnya terputus seketika. Grace Mainland terlepas dari tangannya dan berubah menjadi cahaya yang menyilaukan, melesat ke arah Desolate. Apakah kau pikir kau dapat memurnikan klon jiwa dan klon tubuhku semudah itu? Terlalu polos. Desolate menyeringai dingin. Jiwa yang brutal terpancar darinya. Jiwa wilayah yang diperoleh Audrey dari klan jiwa, yang tersembunyi di kuali pemurnian jiwa, telah berubah menjadi pancaran cahaya hitam dan memasuki altar jiwanya. Swiss, Swiss. Suara-suara jernih muncul dari altar jiwa Audrey. Jiwa wilayah itu segera dimurnikan dan berubah menjadi kolam jiwa kecil yang terletak di laut kesadaran Audrey, yang tampak seperti dunia jiwa yang telah meninggal. Tak lama kemudian, wilayah Audrey meningkat, pohon kuno kekuatan dewa miliknya berkembang pesat. Kau sepadan dengan bentuk jiwa yang dipilih klonku. Sungguh bakat bawaan yang luar biasa. Dia bahkan memiliki senjata suci. Luar biasa. Desolate mengangguk acuh tak acuh. Kuali pemurnian jiwa tiba-tiba muncul dan melayang di kehampaan, tangisan dan ratapan miliaran jiwa bergema. Hanya aku yang bisa menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata suci Absolute Beginning ini. Dia menoleh ke Xiao dan bertanya dengan tenang, tidakkah kau setuju? Xiao merasakan arus dingin bergolak di hatinya. Dia pikir itu hanya gumpalan jiwa Desolate sehingga tidak bisa menimbulkan badai di wilayah kabut awan. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa kapanpun dan dimanapun, dia tidak boleh meremehkan Dewa Perang Absolute Beginning. Audrey hanya memiliki alam abadi dan dia jauh dari alam leluhur wilayah. Jika Desolate menempati tubuhnya, dia paling banyak hanya bisa menggunakan kekuatan puncak alam abadi. Karena Desolate dibatasi oleh alam dan kekuatan Audrey, dia tidak bisa benar-benar mengancam Xiao. Itulah yang diasumsikan Xiao. Tapi sekarang, Xiao tahu dia salah.
Dengan jiwa wilayah dari klan jiwa, Audrey berencana untuk menggunakannya untuk maju ke alam leluhur wilayah setelah dia mencapai langit ketiga alam abadi. Dia tidak menggunakannya karena dia tahu waktunya belum tiba. Faktanya, Audrey belum mencapai level untuk memurnikan jiwa wilayah. Namun, ketika Desolate mengambil jiwanya, dia berubah. Pada saat ini, saat Desolate mengendalikan altar jiwanya, dengan alam dan pengetahuannya yang luar biasa, tidak mudah untuk memurnikan jiwa wilayah. Tak lama kemudian, jiwa wilayah itu telah bergabung dengan altar jiwa Audrey dan berubah menjadi kolam jiwa. Setelah menyerap jiwa wilayah, kekuatan Audrey telah mencapai level yang benar-benar baru. Terlebih lagi, Audrey memiliki Soul Refining Cauldron, yang merupakan senjata ilahi Absolute Beginning yang berisi begitu banyak suara brutal. Audrey tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari kuali ini. Tapi Desolate bisa. Saat Desolate berbicara, miliaran jiwa terbang keluar dari Soul Refining Cauldron. Desolate mengendalikan mereka dan membuat ratusan Netherworld Dragon. Netherworld Dragon itu hitam pekat dengan baju besi bersisik dan mata hijau, seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan energi yin yang dingin. Mereka berteriak, melolong, dan menyerang Xiao. Setiap Netherworld Dragon yang mengerikan terbuat dari jutaan jiwa dan hantu yang brutal. Aura mereka yang paling jahat secara ajaib bergabung menjadi satu kolom. Penindasan jiwa ini menutupi seluruh dunia dan membuat Xiao berubah warna karena ketakutan. Pita cahaya ilahi di langit bergerak seperti air terjun yang cepat dan jatuh dari 9 tingkatan langit. Ular surgawi menyemburkan cahaya ilahi pelangi dan menghancurkan Netherworld Dragon yang mengerikan. Yah, tidak baik jika hanya ada sedikit jiwa brutal di kuali ini. Jika kuali ini mendapatkan jiwa awal mutlak yang sakral, kuali pemurnian jiwa akan naik satu level, kata Desolate. Dia tidak melihat ke arah Xiao, tetapi ke Grace Mainland, yang terbang ke arahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, klon jiwa dan bagian tubuhku juga bisa menyatu dengan gadis kecil ini. Setelah itu, dia akan memiliki kekuatan yang layak untuk melawanmu, Hui. Grace Mainland berubah menjadi pancaran cahaya yang menyilaukan dan melesat ke arah Audrey. Xian bingung selama beberapa detik, lalu meraung dengan mengerikan. Dalam raungannya, mata Xian berubah merah seperti darah saat dia mendesak kekuatannya Upanishad ke puncak. Swosh, swosh. Lubang-lubang hitam muncul di langit wilayah kabut awan, masing-masing lubang berukuran beberapa ratus mu dengan energi jahat dan brutal. Tak lama kemudian, lubang hitam yang melahap itu bergabung satu sama lain dan menjadi lubang hitam yang sangat besar yang dapat menelan dunia. Lubang itu turun di atas kepala Audrey. Kekuatan melahap yang paling dahsyat terpancar dari lubang hitam itu dan melayang di atas Audrey. Altar jiwa Audrey tersedot keluar dengan paksa dan muncul di atas kepalanya. Jiwa inangnya di altar jiwanya, dunia jiwa, tiba-tiba berubah menjadi penampilan Ghost Hunter yang dingin dan kasar, yang merupakan klon manusia yang dulu dimilikinya. Dia berbaring di altar jiwa Audrey, tetapi altar jiwa itu terlalu gelap untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Melihat lubang hitam yang berputar dengan panik di atas kepalanya, wajahnya dingin dan tenang. Devor menggunakan kekuatan Devouring Upanishad miliknya untuk melawanku, tetapi dia tidak dapat menelanku. Apakah menurutmu kamu bisa? Sayangnya, untuk menghadapiku, dia telah memberikan sebagian kekuatannya Upanishad kepada Bloodthirsty, yang membuat Bloodthirsty terintimidasi. Kekuatan Upanishad itu sekarang ada padamu. Kamu dan dia, kecuali kalian berdua bergabung menjadi satu, kekuatan Devouring Upanishad milikmu dan 8 kekuatan jahat Upanishad tidak dapat melakukan apapun padaku. Sementara Desolate berbicara, Grace Mainland hendak bergabung dengan gumpalan jiwanya. Energi berfluktuasi dari tubuhnya dan begitu banyak segel Absolute Beginning di langit tak tertahankan bagi Grace Mainland. Grace Mainland dan jiwa di sana adalah bagian-bagiannya. Saat dia tertidur, klon jiwa dan tubuhnya dapat memiliki kesadaran mereka sendiri. Namun, saat dia pulih, kekuatan klon jiwanya di tubuh Xian tidak dapat lagi menekan energi jiwanya. Bintang-bintang jatuh. Skyfall Star River yang indah muncul dan menjadi pita galaksi yang cemerlang. Mengikuti perintah Xian, bintang-bintang di langit berjatuhan deras seperti permata. Semuanya mengarah ke gumpalan jiwa Desolate. Sungai bintang Skyfall. Desolate menyeringai. Aku membunuh pemilik sebelumnya. Bagaimana dia bisa menyerangku? Gemuruh.
Gemuruh, gemuruh. Serangan energi yang dahsyat membombardir penghalang wilayah 10 kali lebih kuat. Leluhur kadal naga tidak dapat menahannya lagi dan jatuh dari langit dengan begitu banyak luka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, bagian yang dijaganya meledak. Banjir energi membanjiri dengan deras dan menciptakan pohon kuno yang menjulang tinggi di dunia. Pohon itu tampaknya dapat terhubung ke bumi dan surga. Pohon itu telah menembus penghalang wilayah di sana. Miliaran cabang menjorok dengan subur. Begitu banyak cabang dan daun dengan vitalitas tebal menyerang planet-planet di wilayah kabut awan dengan cepat. Ledakan bergema di mana-mana. Langit wilayah kabut awan terkoyak saat cahaya bermekaran dan ruang meledak. Wilayah ini akan hancur dari sini. Pohon kuno yang menjulang tinggi itu tumbuh subur secara besar-besaran. Akar pohon itu menjuntai dan mencapai jiwa desolate. Pohon jiwa kehidupan. Itu adalah pohon kuno besar yang biasa dilihat Xian di benua desolate. Pohon itu berakar dalam di desolate dengan begitu banyak cabang dan daun. Pohon ini sebenarnya adalah senjata ilahi paling terkenal dari era awal mutlak. Begitu senjata ilahi awal mutlak ini muncul, seluruh wilayah kabut awan mulai hancur. Penghalang wilayah retak seperti cermin yang pecah. Makhluk yang tinggal di wilayah kabut awan akan segera terungkap. Gumpalan kecil jiwa desolate membengkak dengan cepat saat energinya meroket. Energi jiwa seperti lautan luas memasuki altar jiwa Audrey. Tak lama kemudian, setengah dari energi jiwa desolate telah melintasi ruang untuk sampai di sini. Begitu Xiao melihat situasi yang salah, dia tidak punya waktu dan upaya untuk peduli dengan makhluk hidup di wilayah kabut awan lagi. 12 ular surgawinya yang terpisah berkumpul menjadi satu tubuh. Pada saat ini, dia duduk dengan rapi di singgasana kristal di atas kepala ular inangnya. Tubuhnya tampak seperti terbuat dari cahaya ilahi 7 warna. Setiap detik, jutaan pita pelangi mekar darinya. Hantian, Hiro, dan Montesi berubah warna karena ketakutan. Dari apa yang dikatakan Xiao kepada mereka, mereka mengerti bahwa Desolate adalah ahli yang tak terkalahkan. Namun, ketika mereka akhirnya melihat perbuatannya, mereka tahu bahwa mereka telah meremehkan dewa perang ini. Dia baru saja mengirimkan seberkas jiwa ke tubuh Audrey dan dia bisa menjadi sekuat itu. Jika tubuh aslinya datang, siapa yang bisa melawannya di alam semesta yang luas ini? Selain itu, mereka mengerti bahwa Desolate bukanlah dirinya yang terkuat saat ini. Hanya setelah menggabungkan semua klon jiwa dan bagian tubuh, Desolate akan menjadi dewa perang absolute beginning pada kondisi puncaknya. Jadi, di era ini, keberadaan apa yang bisa menaklukkannya? Mereka benar, di era ini, tidak ada yang ingin melihat Devor menyatukan kembali semua bagian tubuhnya. Devor yang bersembunyi di tanah suci klan Devoring tidak menginginkannya. Sauron, yang sedang mengawasi gerbang Absolute Beginning, adalah orang lainnya. Desolate telah melintasi begitu banyak ruang. Kemanapun jiwanya meluncur, dia telah mengguncang seluruh dunia. Sauron, yang selalu mengawasi keributan di lautan bintang, segera tahu apa yang ingin dilakukan Desolate. Dia tidak bisa tidak bergabung dalam pertempuran ini. Setelah Devor membantai Empty Land dan Sea of Annihilation, dia pulih dengan sangat baik. Hampir di saat yang sama, dia telah mendesak kekuatannya untuk menghentikan fusi terakhir Desolate seperti yang dilakukan Sauron. Di alam semesta tanpa batas ini, karakter yang harus dipertimbangkan Desolate dapat dihitung dengan jari, dan Sauron dan Devor adalah karakter semacam itu. Karena Desolate tahu betapa kuatnya Sauron dan Devor, mereka juga memahami intimidasi Desolate. Begitu Desolate telah sepenuhnya menyatukan klon jiwa dan bagian-bagiannya, dia akan menjadi terlalu ganas. Tidak seorang pun ingin melihat Desolate pulih sepenuhnya, karena itu akan menjadi malapetaka terbesar bagi makhluk-makhluk lainnya. Selain itu, Desolate akan menjadi tak terkalahkan lagi. Sauron dan Devor harus mengambil tindakan. Di Sea Domain of Nihility, banyak bintang dan wilayah mencair seperti gletser, jatuh ke Sea Domain of Nihility dan menjadi bagian darinya. Pada saat ini, di daerah terpencil di Sea Domain of Nihility, sebuah titik cahaya menyala dan membengkak dengan energi jiwa tebal yang dapat menembus lapisan ruang yang membelenggu untuk berlari langsung ke ujung dunia lainnya. Ruang itu dapat membatasi tubuh, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap energi jiwa murni atau senjata ilahi yang telah menyatu dengan energi jiwa.
Tempat ini adalah wilayah Desolate, kerajaan Desolate sendiri. Energi jiwa dipancarkan dari sana, menuju lokasi lain di domain laut ketiadaan, memancar ke wilayah kabut awan. Energi jiwa yang tak terlihat telah melintasi ruang dan terhubung dengan Desolate di wilayah kabut awan untuk memberinya kekuatannya. Pada saat yang sama, aliran energi jiwa lainnya menembus tanah terlarang klan Devoring jauh di dalam domain laut ketiadaan. Itu berubah dan mengembun menjadi sebutir beras hitam dengan tenang, perlahan berubah lagi dan melepaskan 8 pulau tulang. Begitu mereka muncul, bau menyengat meresap ke tempat itu, dan aura yang mengerikan menghantam titik cahaya terang itu seketika. Ledakan, ledakan, titik cahaya yang membengkak itu mekar, memancarkan jeritan yang menghancurkan bumi. Hampir pada saat yang sama, aliran energi jiwa lainnya datang dari jurang tak berujung, berkumpul menjadi sosok yang samar-samar dengan rolet yang mempesona di tangannya. Kedua tangannya bergerak seolah-olah dia sedang mengubah bentuk kekuatan takdir. Begitu banyak ilusi terbang keluar dari rolet, menuju titik cahaya. Raungan naga bergema seperti langit yang hancur dari titik cahaya itu saat energi jiwa yang ditransmisikan dari titik cahaya itu terputus. Banyak gumpalan energi menyimpang dari rute asli, menjadi tidak terkendali. Butiran hitam menjadi gua hitam sementara 8 pulau tulang di atas lautan darah berputar di sekitar wilayah Desolate. 8 Upanisad kekuatan jahat dipancarkan dari pulau-pulau itu, merembes ke wilayah Desolate. Devor dan Sauron telah mengambil tindakan pada saat yang sama secara diam-diam, meskipun mereka tidak berbicara sepatah kata pun satu sama lain. Mereka bergandengan tangan untuk menaklukkan tubuh asli Desolate di dalam Desolate Territory, memutus energi jiwa yang telah dipancarkannya. GGGRRRRR. Raungan panik dan gemetar meluas dari Desolate Territory saat kepala naga besar dan buas muncul di kehampaan, meraung marah ke lubang hitam dan ilusi Sauron. Gelombang energi jiwa beriak seperti air laut, menyapu seluruh ruang. 8 pulau tulang putih bergetar dan mundur ketika gelombang energi menghantam mereka sementara sosok samar Sauron tersapu seperti daun dalam badai. Meskipun dia bergerak, rolet di tangannya masih menyilaukan. Semakin banyak arus gambar dengan energi magis yang dapat mendistorsi takdir bercampur menjadi gelombang energi jiwa. Sauron dan Devor telah melintasi ruang, menggunakan energi jiwa murni mereka di kolam jiwa untuk datang ke sini dan menyerang, sehingga mereka dapat mengendalikan tubuh dan jiwa utama Desolate. Pada saat ini, sebagian jiwa Desolate berada di wilayah kabut awan untuk menghadapi Ziyao dan para ahli lainnya dan memperebutkan klon jiwa dan tubuh yang telah diambil Xian. Tepat ketika semuanya cukup lancar, Sauron dan Devor menyergapnya. Mereka telah belajar darinya untuk menggunakan energi jiwa untuk menyerang bagian lain dari jiwanya. Ancaman dari Sauron dan Devor membuatnya gelisah, tetapi dia tidak bisa menyerahkan klon jiwanya. Makhluk terkuat di dunia ini tidak ingin melihatnya pulih sepenuhnya. Begitu mereka menyadari keributannya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerangnya bersama-sama, yang telah mengganggu rencananya. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Teriakan marah Desolate bergema tanpa henti. Langit runtuh dan bumi retak dimanapun gelombang suaranya lewat, seluruh alam semesta terguncang tanpa henti. Wilayah kabut awan tempat penghalang wilayah hancur. Ziyao duduk dengan rapi di atas kepala ular utama, membuat segel tangan. Kedua belas kepala itu menyemburkan cahaya ajaib seperti aliran meteor atau pita pelangi yang indah, menciptakan jembatan ajaib untuk mengikat pohon jiwa kehidupan Desolate. Sementara itu, Hantian, Hiro, Montesi, dan yang lainnya mendesak kekuatan dan wilayah mereka ke tingkat maksimum untuk menyerang pohon jiwa kehidupan. Cahaya bintang berputar di sekitar tubuh awal mutlak Xian. Dia memegang sungai bintang Skyfall, meraung liar saat dia ingin menggunakan lautan bintang untuk menutupi pohon jiwa kehidupan itu. Bagian Desolate di altar jiwa Audrey mengubah kekuatannya, menyebabkan naga Netherworld yang mengerikan bergemuruh di sekitarnya. Kemanapun mereka pergi, mereka mencemari energi Hantian dan yang lainnya, yang mencegah mereka menggunakan kekuatan mereka. Gumpalan jiwa Desolate di sini telah menggunakan pohon jiwa kehidupan dan kuali pemurnian jiwa Audrey untuk melawan para ahli kuat di wilayah kabut awan, dan karenanya dapat melawan mereka dengan entah bagaimana caranya. Tebasan angkasa. Xian menjerit dengan gila saat dadanya terkoyak dan darahnya menyembur untuk mengarahkan energi dari cekungan angkasa yang kacau.
Energi angkasa yang menusuk berubah menjadi semburan listrik yang transparan, yang kemudian berkumpul menjadi pedang besar yang bahkan dapat menebas seluruh wilayah, melesat menjauh dari dadanya. Swiss. Saat pedang itu menebas langit, kekosongan wilayah kabut awan terpotong seperti sepotong tahu. Wilayah itu terbelah dua, dibagi oleh sungai cahaya angkasa yang terhubung ke tempat isolasi abadi. Krek, krek, krek. Pedang besar yang ganas itu dapat menebas seluruh wilayah, tetapi kedengarannya seperti senjata tumpul yang menghantam batu saat menghantam pohon jiwa kehidupan. Pohon itu tidak patah, hanya harus menanggung luka besar. Tepat setelah itu, pedang itu meledak di langit yang cerah. Aliran vitalitas yang sangat besar menyembuhkan luka itu seketika, tidak meninggalkan bekas atau bekas. Namun, bukan berarti pedang itu telah melakukan sesuatu dengan sia-sia. Semua orang dapat melihat bahwa saat pedang itu meledak, jiwa Desolate terpelintir dan menjadi sedikit lebih kabur. Teruslah menebasnya dengan pedang angkasamu. Suara Xiao datang dari awan di atas kepalanya. Bersamaan dengan teriakannya muncul 12 pelangi bergulir yang bertindak seperti 12 pedang tajam sepanjang 10.000 meter yang menusuk pohon jiwa kehidupan. Menghadapi serangan gencar itu, pohon jiwa kehidupan bergetar sedikit, yang membuat Xian gembira. Sambil berteriak, dia mendesak kekuatan dewanya sekali lagi, mengabaikan hidupnya yang terancam saat dia memadatkan energi gelap untuk menciptakan tebasan angkasa lainnya. Boom! Tiba-tiba, penghalang wilayah-wilayah kabut awan runtuh karena tidak dapat menahan pemisahan angkasa. Hembusan angin dingin, kekuatan bengkok dari cekungan angkasa yang bergejolak, dan ledakan matahari yang dahsyat tiba-tiba menerobos masuk ke wilayah itu. Bersamaan dengan itu datang banyak aliran asteroid dengan percikan indah, jatuh ke planet-planet di dalam wilayah kabut awan. Para prajurit dan manusia biasa yang tinggal di wilayah kabut awan menatap langit, mengetahui bahwa kiamat akan segera tiba. Melihat langit runtuh dan bumi retak, mereka seakan melihat nyawa mereka direnggut. Semua orang akan jatuh ke dalam kehampaan yang tak berujung, menjadi bagian dari dunia yang tenang namun abadi. Sauron, Sauron. Devor, Desolate menjerit sambil melayang di atas altar jiwa Audrey seolah-olah dia sudah gila saat wilayah kabut awan hancur. Grace Mainland yang hendak dia ambil kembali telah lepas dari kendalinya hanya dalam sekejap mata. Hubungan antara Xian dan Grace Mainland yang dipelintir oleh Desolate terhubung kembali. Xian tidak tahu apa yang terjadi pada Desolate, tetapi dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pada detik-detik ketika koneksi kembali terjalin, dia menghentikan energi ruangnya untuk fokus mengerahkan upaya terbaiknya untuk membimbing dan menarik Grace Mainland kembali ke dadanya. Tidak, Kak, Desolate berteriak marah. Sepertinya dia tidak bisa mengendalikan energinya, atau dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan karena pohon jiwa kehidupannya dan jiwa di altar jiwa Audrey tiba-tiba berubah menjadi aliran energi, yang kemudian mundur ke dalam kekosongan di luar wilayah itu. Mereka menembus penghalang wilayah yang hancur, melesat ke area yang tidak diketahui jauh di dalam alam semesta bahkan lebih cepat daripada saat mereka datang. Orang-orang mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, wajah mereka bingung. Mereka tidak tahu mengapa orang biadab ini pergi pada saat kritis tanpa alasan yang diketahui. Xian, kunci ruang dan perbaiki penghalang wilayah. De Charlos berteriak dari sebuah benua di bawahnya, wajahnya terkejut. Jeritan yang memekakkan telinga itu membuat orang-orang menyadari tentang malapetaka wilayah mereka. Melihat datangnya badai, mereka mendesak kekuatan mereka secara proaktif untuk membantu Xian melawan bencana alam mengerikan yang cukup untuk menghancurkan wilayah kabut awan sepenuhnya. Melihat situasi yang berbahaya, Xian tidak berani ragu. Prisma ruang di altar jiwanya terbang keluar sementara lingkaran ruang mengembang darinya seperti rantai kristal yang bertindak seperti tangan yang terampil, menggunakan energi ruang untuk memperbaiki penghalang wilayah yang hancur. Menerima energinya, penghalang yang rusak diperbaiki, dikelompokkan, dan direkatkan satu sama lain oleh energi ruang, menjadi utuh seperti baru. Hanya para ahli dengan kekuatan ruang Upanishad setingkat Xian yang dapat memulihkan penghalang wilayah yang hancur. Xiao, Han Tian, dan yang lainnya mencoba menghalangi keajaiban alam yang mematikan dan menghancurkannya di kehampaan alih-alih membiarkannya jatuh ke benua di bawahnya. Pada saat ini, daratan kasih karunia diletakkan di dada Xian seperti jantung yang berdenyut besar.
Perlahan-lahan, itu menyusut saat jiwa Xian di dalam melepaskan energi untuk memperbaikinya sedikit demi sedikit. Saat Xian menggunakan energi ruang angkasanya untuk memperbaiki langit, cahaya bintang bergerak di matanya. Dia mengamati Grace Mainland dan membuka mulutnya untuk menghisapnya. Planet itu dipandu oleh pancaran cahaya bintang saat dihisap ke dalam mulut Xian seperti kastanye, menghilang di depan tatapan semua orang yang tercengang. Dia baru saja menelan Grace Mainland. Sauron dan Devor, apakah mereka mengambil tindakan? Xiao melihat melalui penghalang wilayah ke dalam kehampaan yang gelap, tenggelam dalam pikirannya. Seharusnya mereka, hanya keberadaan di level mereka yang dapat memaksa Desolate untuk mengambil jiwanya ke dalam tubuh. Sepertinya tidak ada seorang pun di dunia ini yang ingin melihat Desolate pulih sepenuhnya. Penghalang wilayah yang rusak diperbaiki oleh kekuatan luar angkasa Xian, Upanishad, sedikit demi sedikit. Setelah dia menelan Grace Mainland, tidak ada fluktuasi energi yang terpancar. Ketika murka surga turun, para ahli entah bagaimana menghentikannya, menyelamatkan para prajurit dan manusia yang putus asa. Tubuh Audrey berubah menjadi pancaran cahaya suram, mendarat dari langit. Setelah jiwa Desolate mundur, jiwa inang Audrey masih tersegel. Dia tidak dapat mengendalikan altar jiwa untuk menggunakan kekuatan Upanishad atau mengendalikan pikirannya untuk mendesak kekuatan dewa. 3 cahaya ilahi berwarna ungu, cian, dan oranye merah datang dari 3 sudut yang berbeda, menutupi tubuhnya seperti pita dan membimbingnya ke Xiao. Mata cerah Xiao memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan saat dia berkonsentrasi padanya sambil mendesis, dia belum bangun. 3 pita yang mengikat Audrey telah berubah menjadi 3 ular, memasuki tubuhnya dengan cepat dan membuatnya menggigil dalam kehampaan. Seperti seseorang yang koma dan terbangun karena sengatan listrik, Audrey terbangun dengan kaget. Ia terguncang, wajahnya yang dingin mencerminkan ketakutan yang mendalam saat ia berteriak serak. Di bawah mereka, Ming Hao, Adele, dan anggota Imperial Dark Tribe merasa khawatir. Mereka melayang karena ingin membangunkan Audrey. Namun, mereka tidak melakukan apapun saat melihat Xiao mengambil tindakan. Mendengar teriakannya, Ming Hao dan Adele bergegas datang dan memeriksanya, wajah mereka tegas. Han Tian, Hiro, dan Montesi tampak seolah-olah harus menghadapi musuh lain, yang berkumpul di dekat Audrey dengan wajah muram. Desolate telah menggunakan jiwanya untuk sampai ke sini. Ia adalah perantaranya. Jika ia masih di sini, apakah benar Desolate dapat tiba melalui penghalang wilayah kapan saja? Mata Hiro setajam pedang dingin. Ia menatap Audrey, tidak berusaha menyembunyikan niatnya. Untuk memutus potensi bahaya, cara terbaik adalah menghancurkan jiwanya, yang akan mencegah Desolate menyalurkannya melalui dirinya. Hiro tidak memiliki emosi manusia, dan hanya berbicara dengan logika. Jika menurutnya itu benar, dia akan berdiskusi langsung tanpa bertele-tele. Mendengarnya, Ming Hao, Adele, dan banyak anggota Imperial Dark Tribe menjadi dingin dan bermusuhan. Cahaya gelap melintas di mata mereka saat mereka mencoba menahan amarah mereka. Tanpa diduga, Han Tian, Montesi, Gay, dan Judy mengangguk setuju dengannya. Jika kita ingin memastikan keselamatan Cloud Mist Territory dan kehidupan Xian, membunuh gadis ini adalah langkah yang bijaksana, kata Judy, sementara Han Tian dan yang lainnya mengangguk dalam hati. Intimidasi mengerikan dari Desolate telah membuat mereka sangat takut. Meskipun Han Tian, Montesi, dan Hiro adalah ahli di level 10 leluhur wilayah besar, ketika mereka menghadapi Desolate, mereka merasakan perasaan yang dalam dan tidak berdaya. Dan, itu hanyalah seberkas jiwa Desolate di dalam tubuh Audrey. Jika Desolate datang sendiri, bagaimana mereka bisa melawan orang biadab ini? Tidak ada yang punya keyakinan itu. Mereka semua tahu bahwa Audrey dulunya memiliki klon jiwa Desolate, jadi jiwanya memiliki auranya, yang telah memudahkan kesadarannya untuk tiba di sini. Selama Audrey ada di sini, Desolate bisa menggunakan seberkas jiwanya untuk menempati tubuhnya, seperti yang telah dilakukannya kali ini. Ini berarti bencana akan selalu membayangi mereka. Mereka terlalu takut untuk menghadapi Desolate lagi. Ming Hao berbalik untuk menghadapi tim Hiro, wajahnya sangat menyeramkan. Dia menggertakkan giginya tetapi tidak mengatakan apa-apa, menunggu keputusan Xiao. Pada saat yang sama, seberkas kesadaran jiwanya telah mengembun dan mendekati Xian di kejauhan.
Begitu mereka sampai pada keputusan negatif untuk Audrey, dia akan segera melapor kepada Xian. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia berada di saat kritisnya. Dia harus memaksa Xian untuk melindungi Audrey. Kau terlalu khawatir, Xiao menatap Audrey, memperhatikannya perlahan terbangun. Ia kemudian tersenyum dan berkata, bahkan jika Desolate ingin menggunakan jiwanya untuk datang ke sini, itu tidak akan mudah baginya karena ia telah mencapai alam leluhur wilayah. Sebenarnya, kerasukan Desolate adalah pertemuan ekstrim yang tidak akan pernah ia alami lagi dalam hidupnya. Semua orang bingung dan terkejut saat mereka semua menoleh untuk melihat Audrey, termasuk Ming Hao, Adele, dan anggota suku kegelapan kekaisaran. Naga-naga Netherworld yang belum menghilang terbang ke arahnya dari kejauhan, aura gelap, jahat, dan dingin menyerbu. Tim Ming Hao juga merasa kedinginan seolah-olah mereka tiba-tiba dikirim jauh ke dalam Netherworld. Naga-naga Netherworld melingkari Audrey selama beberapa putaran dan kemudian masuk ke dalam kuali pemurnian jiwa di atas kepalanya. Seketika, kuali pemurnian jiwa memperoleh banyak simbol cacing tanah. Miliaran jiwa brutal muncul di permukaan kuali sesaat saat kuali besar itu perlahan berputar dan turun, akhirnya memasuki kepalanya. Pada saat ini, mata Audrey terpejam. Namun, begitu kuali masuk ke dalam kepalanya, dia membuka matanya. Matanya bersinar dengan cahaya suram seolah-olah dia memiliki api hantu yang bergerak di dalamnya. Aura dari tubuhnya juga membuat orang-orang kedinginan sampai ke inti. Jiwa Desolate telah menempati altar jiwanya, tetapi jiwa inangnya mengetahui semua yang telah terjadi. Dia tahu bagaimana Desolate menggunakan kekuatannya Upanishad, terutama kuali pemurnian jiwa itu. Dia seperti murid yang sangat beruntung yang diajari langsung oleh guru besarnya yang luar biasa. Pengalaman yang dia peroleh dari pertempuran itu sangat luar biasa untuk kekuatannya dan kuali pemurnian jiwa sehingga kita tidak dapat memperkirakannya. Xiao tersenyum dan melanjutkan saat semua orang masih bingung, yang lebih penting, dia mendapatkan jiwa teritorial tetapi dia tidak bisa memurnikannya. Namun sekarang, jiwa Desolate telah mengarahkan energi dan memurnikannya, menciptakan kolam jiwa di laut kesadarannya. Dengan kata lain, dia telah melompat ke alam leluhur teritori langsung dari alam abadinya. Tanpa gangguan Desolate kali ini, dia akan membutuhkan ribuan tahun untuk melakukan terobosan ini. Namun, dia hanya membutuhkan waktu 15 menit. Mata Audrey tiba-tiba berubah seterang bulan yang dingin, dan semua orang menoleh padanya dengan wajah tercengang. Mereka kemudian bersorak dalam hati dan memuji pertemuannya yang beruntung. Ming Hao, Adele, dan para prajurit Imperial Dark Tribe sangat gembira hingga mereka hampir berteriak. Desolate dapat merasukinya dengan mudah karena alamnya tidak cukup tinggi, dan pemahamannya tentang kekuatan Upanishad dangkal. Namun sekarang, dia telah mencapai alam leluhur wilayah dan tahu cara menggunakan kuali pemurnian jiwa. Jika Desolate ingin menggunakannya lagi, dia harus berusaha keras, Xiao mengatupkan bibirnya. Kalau begitu, dengan kepekaan Xian terhadap Desolate, dia akan dapat mendeteksinya lebih awal. Mungkin dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyerang Desolate dengan keras. Kurasa karena Desolate telah gagal kali ini, dia tidak akan menggunakan jiwanya untuk datang lagi dengan gegabah. Lain kali, dia akan datang dengan tubuh aslinya. Xiao mengatakan banyak hal hanya untuk memberitahu orang-orang bahwa Audrey bukanlah ancaman bagi Xian, dan tidak akan menjadi perantara bagi Desolate untuk datang ke sini kapanpun. Dia adalah makhluk awal mutlak, dan dia adalah ahli terkuat di wilayah kabut awan. Tidak ada yang meragukan keangkuhannya, dan tidak ada yang memiliki pikiran lain terhadap Audrey lagi. Ming Hao dan Adele merasa tenang saat melihat wajah lega yang lain. Mereka tidak lagi waspada. Terima kasih, Audrey ragu sejenak lalu membungkuk kepada Xiao dengan tidak wajar. Gadis kecil, Xiao tersenyum santai, mengirimkan pesan jiwa padanya. Aku tidak akan mengganggumu dan Xian jika kalian memiliki sesuatu dalam takdir. Apa yang ada dalam pikiranmu, kau harus melakukannya dan mencoba membuktikannya. Aku tidak akan menghalangi jalanmu, jadi kau tidak perlu bersikap bermusuhan kepadaku. Terima kasih, Audrey terkejut. Ia membungkuk dan menatap yang lain, wajahnya sedikit ceria. Kita harus bicara tentang Xian. Kali ini, keberuntungannya sangat besar. Karena Desolate terlalu kuat,
Sauron dan Devor telah memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil tindakan, menghalangi Desolate dari menyelesaikan penyatuannya. Bagaimanapun, itu bagus untuk Xian. Ia mungkin dapat memurnikan tubuh Desolate, menjadikannya bagian dari tubuh Absolute Beginningnya. Xiao tersenyum. Han Tian dan yang lainnya tampak terkejut. Mereka kemudian berbalik untuk melihat Xian, yang berdiri di tengah-tengah kekosongan. Pada saat ini, Xian berada dalam tubuh awal mutlaknya, tampak seperti gunung agung yang menembus awan. Dia mendesak energi ruang angkasa untuk memperbaiki penghalang wilayah. Titik-titik akupuntur di tubuhnya bersinar dengan cahaya bintang. Sekilas, mereka seperti bintang besar dan terang dengan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Pada level Han Tian dan Hero, para ahli dapat merasakan setiap titik akupuntur itu sebagai dunia yang besar dan misterius. Jika 720 titik akupuntur itu sendiri telah menjadi dunia baru, apakah benar tubuh Xian telah menjadi alam semesta sehingga dia bahkan dapat menyimpan satu wilayah di dalam tubuhnya? Bu, ledakan muncul dari hati Xian seperti gunung yang berderak. Di tengah getaran itu, titik-titik akupunturnya melepaskan vitalitas yang tebal dan luar biasa. Aliran vitalitas yang tak terbatas meningkat di titik-titik akupuntur, darah, organ, dan tulangnya. Dia tiba-tiba membuka bibirnya, berteriak pada kehampaan. Tanpa diduga, tubuhnya yang besar mulai tumbuh lebih jauh. Pelat pelindung alami muncul di dada, lengan, kaki, dan bahkan di bawah ketiaknya seperti sisik naga. Paku-paku aneh namun tajam tumbuh seperti rumput liar di bahu dan sikunya. Sayap tulang yang tidak muncul saat dia berubah menjadi tubuh Absolute Beginning akhirnya menonjol keluar dari punggungnya sambil berderak. Sayap tulang itu menyebar, membayangi dunia seperti sayap iblis. Aura jahat tak berujung dari 8 kekuatan jahat sekarang terbagi menjadi 2 bagian, mengalir ke masing-masing sayapnya. Melihat sayap tulang yang terbuka, orang-orang secara naluriah menggigil seolah-olah mereka baru saja melihat kelahiran Demogorgon. Boom, boom, 2 tanduk naga menonjol dari kepalanya, menembus langit. Vitalitas di tanduk naga itu sangat tebal, juga membawa energi ruang yang tajam. Tampaknya mereka dapat menghancurkan segalanya, termasuk dunia. Tubuh Absolute Beginning Xian berubah dan tumbuh sekali lagi. Semua orang ketakutan karena mereka tidak tahu apakah situasinya baik atau buruk, tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Xiao. Mata Xiao dipenuhi dengan warna-warna cerah. Saat yang lain menatapnya, dia berkata, di era awal mutlak, Desolate telah memburu banyak jenisnya, menyerap darah awal mutlak untuk meningkatkan kekuatannya. Dia adalah yang terkuat di antara makhluk awal mutlak, dengan jumlah darah awal mutlak terbesar. Bagian tubuhnya telah membantu Xian bertransformasi sekali lagi. Kali ini, kekuatan tubuh Xian akan berlipat ganda. Jauh di dalam lautan berkabut di wilayah kabut awan, Xian berada dalam tubuh awal mutlaknya, melayang dengan gagah di tengah langit berbintang. Auranya mengguncang bumi dan mendominasi, mampu membuat seluruh dunia bergetar. Dia merasa sangat luar biasa. Daratan kasih karunia mencair di dalam tubuhnya, memberinya aliran energi deras yang mencapai setiap sudut tubuhnya, organ, dan darahnya. Namun, yang lebih penting, itu memenuhi pohon kuno kekuatan dewa miliknya. Darahnya mendidih ketika begitu banyak gambaran ingatan, konsepsi, dan pengetahuan tentang kekuatan Upanishad membanjirinya dari energi aneh yang telah diserapnya ke dalam darahnya. Mereka semua meluncur ke kepalanya, menghilang dalam jiwa dan kekuatan Upanishadnya. Itu adalah ingatan dari darah Desolate di dalam daratan kasih karunia. Di era awal mutlak, Desolate, Dewa Perang, telah memburu banyak dari jenisnya sendiri untuk mengambil darah awal mutlak di tubuh yang lain untuk mengubah dan mengembangkan miliknya sendiri. Selama waktu itu, Desolate adalah mimpi buruk setiap makhluk awal mutlak. Dia telah membunuh banyak orang, termasuk Master Skyfall River Star, seorang ahli yang mengolah kekuatan bintang Upanishad. Selain itu, dia telah membunuh banyak makhluk yang mengolah kekuatan ruang dan kehidupan Upanishad. Pemahaman tentang kekuatan Upanishad, kekuatan, dan pengalaman seumur hidup para ahli itu terukir dalam darah Absolute Beginning yang disimpan Desolate di dalam tubuhnya. Bagian tubuh Desolate ini memiliki memori pemahaman dan pengertian kekuatan Upanishad tersebut. Gambar dan potongan memori muncul dari darah Absolute Beginning, memasuki kepala Xian dan tinggal bersama jiwa dan kekuatan Upanishadnya.
Itu adalah panen yang lengkap. Saat tubuhnya menyerap Grace Mainland, altar jiwanya menyaring memori, pengetahuan, dan gambar yang berguna seolah-olah dia sedang mengupas kepompong. Pada saat ini, Xian telah menjadi mesin yang tepat yang mencerna semua nutrisi untuk membuatnya tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Penghalang ruang di wilayah kabut awan telah diperbaiki. Xiao menyembunyikan tubuh aslinya dan duduk di singgasana kristal ungu, melayang di samping Xian. Han Tian, Hiro, dan Montesi juga tidak pergi, berkumpul dengan Xian dan siap menghadapi segala kejadian. Mereka tidak tahu apakah Desolate akan datang lagi atau tidak. Jadi, mereka harus bersiap dengan baik, tidak seorang pun ingin melihat bencana lainnya. Dan itu adalah penantian yang panjang setelah tubuh Absolute Beginning milik Xian perlahan menyusut. Saat dia mencerna energi, dia berubah kembali ke bentuk manusianya. Semua orang tercengang selama ini, menunggunya dalam diam. Dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai langit ketiga alam leluhur wilayah, kata Xiao pelan, matanya berbinar. Tahun itu, Desolate telah membunuh begitu banyak ahli dan menggabungkan pengetahuan mereka tentang kekuatan Upanishad ke dalam darah awal mutlak. Kita dapat mengatakan bahwa darah awal mutlak adalah inti dari tubuh dan ingatan. Karena Desolate tidak mengolah kekuatan melahap Upanishad, dia telah memadatkan pengetahuan dan ingatan orang lain menjadi darah awal mutlak. Begitulah cara dia memperkuat dirinya sendiri. Melihat orang-orang penasaran, Xiao berseri-seri samar, Xian mendapatkan bagian tubuhnya, jadi dia akan memiliki kesempatan untuk memahami ingatan dan pemahaman tentang kekuatan Upanishad dari makhluk awal mutlak yang telah dibunuh Desolate, dan memiliki pengalamannya sendiri. Energi dari tubuh Desolate sangat besar dan murni, dan dapat membantunya mencapai batas atas akumulasi kekuatan dewanya. Semua orang memperhatikan Xian, yang tidak berbeda dari manusia normal saat ini. Dia duduk diam di kehampaan, matanya terpejam. Begitu saja, 10 tahun berlalu dengan cepat. Bagaimanapun, para ahli tidak pernah meninggalkan wilayah kabut awan sekalipun. Mereka hanya menggunakan batu suara untuk menghubungi klan mereka dan memberikan perintah atau menerima intelijen. Perang terjadi di setiap wilayah. Meskipun ketujuh klan telah menyelesaikan perang besar mereka, perang antara klan yang lebih kecil menjadi lebih intens dari hari ke hari. Mereka bertempur di domain laut ketiadaan, di wilayah-wilayah besar, dan di banyak daerah untuk mendapatkan muka, untuk merebut tanah, dan mengolah bahan-bahan. Perang tidak pernah berhenti. Anggota klan setan hitam, klan monster kuno, dan klan jiwa telah menghilang secara misterius. Mereka belum muncul di lautan bintang, dan tidak seorang pun tahu di mana mereka bersembunyi. Klan Devouring telah mempertahankan wilayah mereka dengan baik, dan mereka tidak bergabung dalam perang besar. Karena Edgar dan Devour, ras-ras lain tidak berani menyinggung klan Devouring, berusaha untuk menjauh sejauh mungkin dari mereka. Pada saat yang sama, Yuan Zhu telah menghilang. Dia tidak menimbulkan keributan, hanya diam saja. Pertarungan sengit antara Sauron, Devour, dan Desolate tidak dapat menyelesaikan apapun. Desolate belum pernah datang ke wilayah kabut awan untuk kedua kalinya, dan tidak seorang pun tahu apakah dia mengejar Sauron atau Devour dalam amarahnya. Akibatnya, wilayah kabut awan terdiam cukup lama. Benua batu surgawi yang diciptakan oleh kekuatan Xian kini memiliki begitu banyak ahli di dalamnya. Xuan He dan Frederick telah menyaksikan perang besar antara Desolate dan Hui, serta kekuatan Han Tian dan Hiro, mereka telah belajar dari pengalaman yang lain. Dalam 10 tahun, wilayah mereka telah maju dengan cepat, hampir mencapai wilayah leluhur. Benua batu surgawi telah mengumpulkan banyak ahli dari wilayah terpencil. Melalui harta benda yang telah mereka rampas dari klan jiwa, klan iblis hitam, dan klan monster kuno, para prajurit yang berkultivasi di sini telah maju dengan cepat. Secara bertahap, mereka menjadi kekuatan yang kuat yang dapat bersaing dengan 7 klan besar. Montesi sering mengunjungi wilayah kabut awan untuk mengajari Xia Xinyan tentang kekuatan waktu Upanishad. Dia telah memberinya banyak bahan berharga dan langka, termasuk cermin fantasi yang telah dimurnikannya, untuk berkultivasi. Hasilnya, wilayah Xia Xinyan melonjak dengan cepat. Dia berada di alam abadi, tetapi masih jauh dari alam leluhur wilayah. Kaisar Hiu Laut memiliki simbol asli air, dan dia juga telah menerima banyak harta dengan atribut air untuk meningkatkan kekuatannya.
Setelah 10 tahun, karena akumulasi yang kaya, dia telah memasuki langit kedua alam leluhur wilayah. Di sisi lain, Audrey memiliki kuali pemurnian jiwa, dan dia telah mencapai alam leluhur wilayah dengan cara yang aneh. Hasilnya, dia telah menjadi matriark suku kegelapan kekaisaran. Dia telah mengajarkan mereka teknik-teknik misterius dan kekuatan Upanishad, yang menyebabkan rekan-rekannya memiliki alam mereka yang meroket dengan cepat. Sauron telah mengundang kita beberapa kali untuk pergi ke gerbang awal mutlak. Beberapa hari yang lalu, dia datang kepadaku. Montesi memberitahu Xiao berita terbaru. Petik 2. Kami juga mendapat undangan Sauron, kata Han Tian dan Hiro. Sebelum seluruh lautan bintang terguncang, Sauron telah menghubungi Hiro, Han Tian, dan Montesi, meminta mereka untuk pergi ke gerbang awal mutlak. Karena pembantaian gila-gilaan Xian di klan jiwa, klan pemakan, klan iblis hitam, dan klan monster kuno yang telah mengguncang seluruh alam semesta, banyak klan mengalami kerusuhan. Akibatnya, mereka harus mengesampingkan masalah gerbang awal mutlak. Saat ini, ketujuh klan telah berhenti bertarung, dan leluhur wilayah bersembunyi atau berkultivasi dengan damai. Oleh karena itu, Sauron mengundang mereka lagi. Sepertinya dia telah lolos dari perburuan Desolate. Xiao tertawa aneh ketika mendengarnya. 10 tahun yang lalu, jika dia dan Devor tidak bertindak cepat, saya khawatir kita tidak akan mampu melawan Desolate, dan Xian tidak akan bisa mendapatkan Grace Mainland. Saya kira Desolate telah menyerang balik Sauron dan Devor dalam kemarahannya setelah dia mengambil seberkas jiwa yang dia kirim ke sini. Selama 10 tahun terakhir, Sauron dan Devor tidak melakukan tindakan apapun. Tentu saja, Desolate telah sangat menyusahkan mereka. Namun, jika Sauron telah mengirim undangannya lagi, saya pikir dia telah meninggalkan Desolate. Xiao memasang wajah terkejut, tersenyum. Saya ingin tahu apa yang dilakukan Sauron untuk menenangkan Desolate. Seberapa banyak yang Anda ketahui tentang orang ini? Dia menoleh ke tim Han Tian. Han Tian, Hiro, dan Montesi saling berpandangan lalu menggelengkan kepala. Setelah itu, Montesi berkata, dia sudah ada sejak lama sekali. Tidak ada yang tahu berapa usianya. Rumor mengatakan bahwa setelah era awal mutlak berakhir, dia selalu ada di sana. Dia makhluk tertua di era ini. Bagaimana denganmu? Apa yang kau ketahui tentang dia? Xiao bertanya pada Dracula. Dracula adalah ahli dari generasi sebelumnya dari klan Tulang Putih. Dia telah hidup lebih lama dari Han Tian dan yang lainnya, dan dia telah berteman dengan Sauron untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya Xiao bertanya padanya. Saat aku lahir, Sauron sudah terkenal. Dia adalah orang bijak yang hebat, perencana banyak hal hebat. Misalnya, di masaku, tanah kosong dan laut kehancuran belum ada. Saat itu, dua wilayah itu adalah tempat terlarang bagi makhluk hidup. Sauron telah mengundang banyak ahli untuk menjelajahi dan mengeksploitasi tanah kosong dan laut kehancuran. Ya, dengan mengatakan seperti ini, Sauron telah menjelajahi banyak tempat ajaib di wilayah laut kehancuran. Itulah sebabnya kami punya banyak tempat untuk dikunjungi sekarang. Dracula mengerutkan kening sambil melanjutkan, saat itu, orang-orang menduga bahwa Sauron ingin menemukan sesuatu atau mencapai sesuatu melalui penjelajahannya di laut kehancuran dan tanah kosong. Namun, kami hanya skeptis, dan tidak punya bukti apapun. Bagaimanapun, kupikir dia punya sesuatu yang ingin dicapainya. Kalau tidak, dia tidak akan membawa banyak ahli untuk menjelajahi kemana-mana dan membuka dunia baru seperti itu. Mendengarnya, para pendengar tampak tercengang. Han Tian tidak tahu bahwa tempat-tempat indah seperti tanah kosong dan laut kehancuran dulunya tersembunyi, dan kini terbuka bagi dunia berkat Sauron. Jadi, mungkinkah gerbang awal mutlak itu adalah laut kehancuran yang lain? Apakah itu tempat yang ingin dijelajahi Sauron? Tanya Han Tian dengan nada skeptis. Semua yang pernah dilakukannya hanya untuk satu tujuan, ia ingin membuka gerbang awal mutlak. Xiao menatap kerumunan itu, wajahnya berseri-seri dengan indah. Termasuk kekacauan lautan bintang, jatuhnya wilayah, dan genosida rasial, ia telah merencanakan semuanya. Semuanya karena gerbang awal mutlak. Orang-orang tidak langsung mengerti, mengapa begitu. Dracula tercengang, bertanya kepada orang lain. 10 tahun yang lalu, ketika Xian belum memurnikan bagian tubuh Desolate,
aku telah memasuki jurang tak berujung untuk memeriksa gerbang awal mutlak. Cahaya yang luar biasa terpancar dari mata Xiao. Gerbang awal mutlak itu aneh pada saat itu. Selama era kita, gerbang itu tidak pernah berubah sedikit pun. Namun sekarang, perubahannya terlihat jelas. Itu pasti karena perubahan alam semesta, dan karena rencana Sauron. Namun bahkan setelah mendengar itu, orang-orang masih belum mengerti. Xiao tidak ingin berbagi lebih banyak detail, jadi dia berbicara dengan acuh tak acuh, ketika kamu sampai di jurang tak berujung, kamu akan melihat dirimu sendiri. Mengenai undangan Sauron, kamu bisa mengabaikannya saja. Karena Xian dan aku ada di sini, kita bisa pergi ke jurang tak berujung kapan saja untuk melihat gerbang awal mutlak itu. Kita tidak perlu pergi bersama yang lain. Kemudian, dia mendengus, jika Xian tidak pergi, bahkan jika mereka telah menjaga gerbang awal mutlak selama miliaran tahun, itu hanya sia-sia. Sauron telah mengundang kalian beberapa kali, tetapi sebenarnya, dia tidak ingin mengundang kalian. Dia membutuhkan Xian.